Sebagai pembuka newsroom kali ini, kami memiliki informasi. Banjir bandang di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat memutuskan satu buah jembatan. Selain itu, banjir juga menumbangkan pohon dan mengakibatkan banjir hingga 2 meter. Beginilah saat salah satu jembatan di Nagari Lubuk Tarok putus dan terbawa aliran sungai yang merendam di kawasan Jorong, Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Banjir juga merendam jalan utama sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 2 meter dan rumah-rumah warga di Jorong, Kampung Baru, Kenagarian, Sijunjung. Akibat cuaca buruk, sebuah pohon besar juga tumbang menutup badan jalan. Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri mengevakuasi 80 kepala keluarga yang tinggal di pinggir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini, terdata sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terdampak banjir. Yang Kecamatan Sijunjung, jalan provinsi ini sudah ke jembatan gantung yang di Tapian Sudang, sudah itu mungkin yang di ini, yang di Kotorana, itu yang kejadian. Baru, Pak Kasih. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sijunjung membuat sungai Batang Sukam dan Batang Karimo di Nagari Lubuk Tarik meluap, mengakibatkan banjir hingga ketinggian 2 meter. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 gedung. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 bangunan milik pemerintah Jawa Tengah itu. Petugas kepolisian dibantu TNI langsung memasang garis polis lain di lokasi. Sementara para karyawan bank dibantu relawan berusaha memindahkan sejumlah perlengkapan kantor ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Diperkirakan di lantai 2, lantai 2 ruang arsip, diperkirakan baru diperkirakan, tapi nanti masih dalam penyelidikan dari itu. Dugaan penyebab Pak? Belum masih dalam penyelidikan. Mungkin dugaan ya, korsleting listrik mungkin ya, tapi ini masih dalam penyelidikan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Sementara itu, kasus ini kini dalam penanganan dan penyidikan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pendaki perempuan meninggal dunia saat menuruni puncak Jayawijaya Papua atau Piramida Kartens. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari juga ikut dalam rombongan pendakian. Petugas mengevakuasi jenazah 2 pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta Senin besok. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memastikan pemerintah bakal menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK.
Noel menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Jadi yang domain kita dibantu orang-orang Sritek ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ. Pemirsa, suasana haru mewarnai perpisahan karyawan PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah. Ribuan karyawan dipecat persis di awal Ramadan karena PT Sritex dinyatakan pailit atau bangkrut. Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Sudah terlalu lama ribuan karyawan Sritek bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritex tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritex berdiri. Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri. Ya, pemirsa, pemecatan ribuan karyawan PT Sritex dilakukan setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapatkan pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pailit. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Udah ya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator. Iya. Katanya dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait
Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti ditanya kepada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews pemirsa, dan kita ke informasi berikutnya terkait dengan intimidasi Ben Sukatani berikut ini. Ben Sukatani kembali menghebohkan publik lewat unggahan terbarunya di akun Instagramnya. Kedua personel menjelaskan kondisi mereka usai membuat video klarifikasi dan permohonan maaf terkait lagu Bayar Bayar Bayar. Ben asal Purbalingga, Jawa Tengah ini mengaku menerima intimidasi dari polisi sejak Juli 2024. Sukatani juga menolak tawaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjadi duta polisi. Sementara itu sebelumnya polisi menegaskan tidak ada intimidasi terhadap Ben Sukatani. Pihaknya juga menyebut Polri bukanlah institusi anti kritik dan selalu menerima setiap masukan. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan oleh kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita. Selain itu, sang vokalis Novi Citra Indriati alias Twister Angel juga menyinggung pemecatannya sebagai guru sekolah dasar. Menurutnya, pemecatan itu dilakukan secara sepihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara tempat Novi mengajar mengaku didatangi polisi sehari sebelum Novi dipecat. Hal ini pun menguatkan dugaan adanya intimidasi terhadap Ben Sukatani setelah lagu Bayar 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 viral. Kan kalau mau memecat, memberhentikan, apapun bahasanya sama aja sebenarnya. Itu kan ada prosesnya Pak, ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada konfirmasi. Itu sudah dilakukan berapa lama Pak terhadap Novi? Jadi kami baru mengetahui ternyata Pak Novi itu melakukan kegiatan di luar jam sekolah yang selama ini. Oke, itu kan temuannya Pak yang saya tanyakan. Sudah berapa kali dilakukan pemeriksaan, konfirmasi ke Mbak Novi sebelum tanggal 6 itu? Itu baru sekali. Tanggal berapa Pak? Tanggal 5. Setelah polisi itu datang, saya boleh tanyakan itu? Ya, setelah polisi datang dan kemudian sekaligus memberikan laporan berkaitan dengan keterlibatan Novi. Jadi kalau kronologinya saya jelaskan begini Pak ya. Ya. Kejadiannya jauh sebelum tanggal 5, betul ya? Betul. Ya kan, buka aurat dan sebagainya. Kemudian Bapak sampaikan tadi. Tapi kemudian belum pernah diperiksa. Lalu ada polisi datang di tanggal 5 Februari 2025.
Lalu kemudian berapa jam kemudian dipanggil Novinya Pak? Setelah polisi datang? Ya. Jadi sebelum itu kan pertanyaan sederhana Pak, berapa jam kemudian Novi dipanggil setelah polisi datang? 3 jam. 3 jam. Dari pagi kemudian siangnya kami panggil. 3 jam kemudian di hari yang sama pada saat polisi datang dari polsek setempat, Novi dipanggil. Keesokan harinya Novi dipecat. Begitu kronologi ya Pak ya? Kalau boleh kami mengatakan bukan dipecat tetapi diberhentikan. Baik, ya apapun bahasanya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Dan berikut modus operandi para tersangka dalam melakukan aksinya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah.
Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jerome Pauline menyoroti kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah. Ia pun menghitung jumlah kerugian tersebut apabila digunakan untuk sejumlah hal. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN, selama 4 tahun dapat semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu, 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Terus tahun lalu aja, yang daftar SNBT itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru satu korupsi, guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1000 lagi. 1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan Indonesia aja 270 juta. Misalnya kita mau bangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1000 sekolah, guys. Kalau 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Pemirsa, Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU Pertamina, menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum. Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek, kemarin udah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 12 Bambang Patijaya mengatakan saat ini belum berencana untuk melakukan sidak di SPBU lain. Menurut Bambang Patijaya, pihaknya hanya memastikan stok BBM untuk Lebaran dan puasa aman. Kita lihat sementara ini belum perlu. Kalau memang pun dirasakan perlu, kita akan sidak lagi. Tetapi yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi intinya kita pingin memasuki bulan Ramadan yang besok ya.
ya kan? Ini semua tenang, ya, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan tentang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat seperti BBM, terjamin, kemudian pasokan tersedia. Pak, bakal ada rapat lagi nggak bersama Pertamina di Komisi? Kita akan lihat situasi seperti apa. Kalau memang dirasakan perlu, akan kita undang. Tapi sementara ini kita rasakan cukup, dan mudah-mudahan situasi ini dapat berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pemirsa, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi, ya, atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, aksi saling dorong dan antri pasar murah minyak goreng dan gula di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember Minggu pagi. Warga berkumpul dan sejak pagi menunggu dibukanya pasar murah. Aksi saling dorong dan antre pasar murah minyak goreng dan gula terjadi di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember Minggu pagi. Warga berkumpul dan berpanas-panasan menunggu dibukanya pasar murah ini. Benar saja, saat dibuka, warga yang kebanyakan mak-mak ini langsung memenuhi stand pasar murah yang menjual minyak goreng dan gula pasir di bawah harga eceran tertinggi itu. Bahkan beberapa mak-mak membawa balitanya berpanas-panasan untuk antre pasar murah. Menurut Aida, salah satu warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini karena dapat membantu masyarakat terutama untuk kebutuhan minyak goreng dan gula. Paket harganya berapa? 56. Itu dapat apa saja? Dapat 2 kilogram gula, 1 buah. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian kita, ya kan, lebaran juga, bulan puasa juga. Sementara itu, penyelenggara pasar murah menyebut pasar murah ini menjual gula dengan harga Rp15.000 per kilogram dan minyak goreng Rp13.300 per kilogramnya. Namun setiap pembeli hanya dibatasi untuk membeli 2 kilogram baik gula maupun minyak goreng. Ini adalah kegiatan pasar murah yang diinisiasi oleh PT PN Group yang berjalan di salah satunya adalah di Jember dan bertempat di Kecamatan Bangsal Sari. Jual adalah minyak goreng sebanyak 1.000 liter, kemudian gula pasir sebanyak 1.000 kilo. Gula yang dijual di sini adalah Rp15.000 per kilo, sedangkan minyak gorengnya Rp13.300 per pouch. Harapannya nanti bisa terus berlanjut, Pak. Jadi sehingga masyarakat terbantu ekonominya, karena ini adalah dijual dengan harga di bawah HET pasar. Jadi sangat jauh sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat. Pasar murah ini diharapkan dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri nanti. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, harga sembako di sejumlah daerah naik di awal bulan Ramadan. Salah satunya di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Meskipun harga beberapa komoditas masih stabil, beberapa bahan pokok lainnya menunjukkan kenaikan harga yang diperkirakan terus berlanjut. Di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, harga telur ayam masih stabil Rp30.000 per kilogram. Namun pedagang memperkirakan harga ini akan naik menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya.
yang bisa mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara harga minyak kita naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per liter. Beras juga mengalami kenaikan harga dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter. Yang memasuki awal puasa pemirsa, harga cabai rawit di Pasar Pucang, Surabaya pada Minggu pagi meroket hingga Rp120.000 dari yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Selain cabai rawit yang mencapai Rp120.000, harga cabai besar juga naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya Rp70.000. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih cenderung stabil di angka Rp45.000 dan Rp48.000. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal satu pekan yang lalu masih di angka Rp50.000. Naiknya harga cabai ini dipicu akibat pasokan menipis, sementara permintaan di bulan puasa terus meningkat. Sementara cabai keriting semula Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih serta sayuran naik berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit di Kota Makassar naik hingga Rp75.000 per kilogram di awal Ramadan. Sebelumnya cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogram. Harga telur ras juga naik menjadi Rp55.000 setiap rak. Harga yang dominannya bagus, relatif terkendali, dan ada beberapa item saja seperti cabai ya. Memang sudah naik beberapa pekan yang lalu. Nah, inilah yang kita mau kemudian coba melakukan intervensi nanti. Di Surabaya, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Dinas Peternakan, Disperindak serta Bulog Jatim menggelar sidak di Pasar Tambakrejo. Saat sidak, tim gabungan menemukan kenaikan harga pada cabai. Memang yang agak naik adalah tadi mungkin kita lihat bersama, yaitu di cabai, mungkin karena pengaruh cuaca ya Pak ya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap harga. Kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting disebabkan sejumlah faktor, di antaranya gagal panen akibat cuaca buruk. Selain cabai, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga seperti telur dan juga bawang merah. Dari Makassar dan Surabaya, Leo Muhammad, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Presiden memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Selain itu, Presiden berusaha agar bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan. Dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan
sudah kita lakukan itu. Ya pemirsa, pemerintah menyiapkan mobil maung buatan PT Pindad untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon 1 sebagai kendaraan operasional. Rencananya pada bulan Maret ini, mobil maung MV3 akan mulai diproduksi dan didistribusikan kepada kementerian pada akhir tahun 2025. MV3 atau Maung Vehicle generasi ketiga buatan PT Pindad saat ini sedang naik daun setelah ditumpangi Presiden Prabowo untuk kendaraan dinas kepresidenan. Presiden Prabowo meminta Pindad memproduksi MV3 Garuda untuk menjadi mobil dinas menteri dan wakil menteri kabinet merah putih. Setelah sebelumnya didistribusikan untuk jajaran TNI dan Polri, rencananya MV3 Garuda akan mulai diproduksi pada bulan Maret ini dan diharapkan akan didistribusikan akhir tahun 2025. Jadi untuk produksi yang Maung sendiri ya untuk jajaran kementerian dan pejabat serah 1 serah 2 ya di kementerian saat ini sedang disiapkan lininya dan harapannya nanti di bulan depan itu sudah siap sehingga nanti masuk ke masa produksi gitu. Jadi ini sebenarnya versi yang mirip yang digunakan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi ini versi yang tanpa armor, kemudian dia lebih ringan dan lain sebagainya karena tadi ada gradingnya ya. Kalau misalkan teman-teman tadi mengikuti paparan kan ada Maung itu ada berbagai macam varian gitu ya. Nah ini salah satunya yang akan kami siapkan lini produksinya insya Allah bulan depan kita udah mulai bisa melakukan produksinya. Selain menteri dan wakil menteri, pejabat eselon 1 pun mendapat fasilitas Maung. Namun tidak halnya bagi Deddy Corbuzier, staf sus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik yang memilih untuk membeli Maung dengan dana pribadinya. Jujur ya, bukan karena staf sus gitu. Dari sejak saya pertama kali kenal sama beliau, pertanyaan saya pertama adalah dijual untuk sipil apa enggak gitu. Makanya tadi dikasih miniaturnya dulu Mas. Iya, dijual untuk sipil apa enggak, tapi kan memang masih persiapan untuk kementerian. Saya beli sendiri aja. Rencananya Maung memang akan dipasarkan ke pasar sipil, namun masih harus menunggu sertifikasi dari Kementerian Perhubungan dan Balai Pengujian Laik Jalan serta sertifikasi kendaraan bermotor agar dapat mengaspal di jalanan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Siti Nur Aisyah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 Presiden Republik Indonesia kompak dalam sejumlah acara. Salah satunya saat penutupan retret Kepala Daerah Magelang, Jawa Tengah. Presiden ke-6 dan ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo serta Presiden Prabowo Subianto kompak menyanyikan lagu yang dipopulerkan band Tip X Kamu Nggak Sendirian di penutupan retret Akmil Magelang. Menteri AHY juga ikut meramaikan nyanyi bersama tersebut. Para peserta retret juga terlihat menikmati nyanyi bersama. Kekompakan mantan Presiden SBY dan Jokowi serta Presiden Prabowo juga terlihat saat mendampingi Presiden Prabowo memimpin parade senja di Akmil Magelang Kamis lalu. Di tengah guyuran hujan, SBY dan Jokowi dampingi Presiden Prabowo menginspeksi pasukan dengan menumpangi mobil komando. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma.
Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian. Ya, suasananya ramai, terus di sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bukbernya itu lebih terasa gitu ya? Ya, lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 porsi, sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah terus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.